Perang Bharatayuda di medan perang Kurusetra berakhir dengan menyisakan rasa duka, sedih, dan bahagia atas kemenangan para Pandawa di medan Kurusetra. Raja Drestarastra dan Ratu Gandhari pun harus menerima nasib naas ditinggal mati oleh 100 orang anaknya dan menyerahkan tahta kerajaan Hastinapura untuk Yudhistira. Berikut bagaimana sebenarnya lanjutan kisah Mahabharata tentang kematian Drestarastra, Kunti, Gandhari, dan Widura. Mengenai bagaimana nasib Drestarastra, Gandhari, dan Widura setelah tidak lagi memegang jabatan di Hastinapura. Begitu juga dengan nasib Dewi Kunti, ibunda para Pandawa yang kini memegang kendali atas pemerintahan Hastinapura. Setelah pertempuran di Kurusetra berakhir dengan kemenangan para Pandawa, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, dan Drupadi dengan diiringi oleh Krishna segera menghadap pada Raja Drestarastra untuk memohon restu dan meminta maaf atas terjadinya perang yang tidak bisa dicegah. Sementara itu, Raja Drestarastra masih berduka atas kematian 100 putranya. Dia menyimpan dendam pada para Pandawa, terutama pada Bima yang telah membunuh Duryodhana, membelah dada Dursasana dan meminum darahnya, serta membunuh 88 putranya yang lain. Ketika para Pandawa menghadap Drestarastra untuk meminta restunya, dia pun memeluk mereka satu persatu. Namun, ketika tiba giliran Bima, muncul perasaan dendam dan pikiran jahatnya. Ya, meski Drestarastra adalah seorang yang tidak bisa melihat atau buta, namun dia memiliki kekuatan setara dengan 100 gajah. Pada saat itu, Drestarastra ingin menghancurkan Bima dengan memberikannya pelukan terakhir. Krishna menyadari hal itu, dan ketika Bima mulai mendekati Drestarastra, Krishna pun menahan langkah Bima dan menukarnya dengan patung perunggu yang menyerupai Bima. Pada saat itu juga, Drestarastra memeluk dan menghancurkan patung perunggu tersebut hingga hancur berkeping-keping. Meski punya rasa dendam, namun naluri Drestarastra sebagai paman mereka segera muncul. Dia pun meminta maaf atas kekhilafan dan amarahnya. Namun kemudian Krishna berkata bahwa dia hanya membunuh rasa dendam dan amarahnya saja, bukan membunuh Bima. Betapa senangnya Drestarastra mendengar kabar bahwa ternyata Bima masih hidup. Dengan segera dia pun memeluk dan memberi restu pada para Pandawa dan turut serta dalam penobatan Yudhistira sebagai penerus dirinya. Meski telah dinobatkan menjadi Raja Hastinapura, sekaligus juga memegang kendali atas Indraprastha. Namun, Raja Yudhistira masih tetap menunjukkan rasa hormatnya kepada Drestarastra, yaitu pamannya. Dia ingin agar sang paman tetap menjadi Raja Hastinapura. Namun, sang paman menolaknya. Menurutnya, setelah semuanya yang terjadi, dia akan meninggalkan kehidupan duniawi dan akan meneruskan hidupnya dalam pertapaan untuk mensucikan dirinya, serta menebus segala dosa-dosanya. Tak hanya Drestarastra saja, tapi juga Gandhari, Widura, Sanjaya, dan Kunti pun menyatakan hal yang sama di hadapan Yudhistira dan para Pandawa. Sebelumnya, Drestarastra sempat marah dan bertanya pada Krishna mengenai ia harus terlahir dalam keadaan buta, meski dia merupakan seorang pangeran yang sangat terhormat. Krishna pun memintanya
untuk bermeditasi. Dan dalam meditasinya itu, Drestarstra menyadari bahwa yang menimpa pada dirinya dan anak-anaknya adalah sebuah hukum karma. Beberapa tahun kemudian, tibalah waktunya bagi mereka untuk berpisah dengan duniawi. Drestarstra mengganti pakaian kerajaannya dengan menggunakan pakaian dari kulit rusa. Kunti berpesan pada Yudhistira agar tidak mengabaikan Sadewa. Begitupun dengan Sanjaya, dan Widura pun melepas semedinya dan bersiap untuk berangkat bersama mereka. Pasukan Hastinapura pun mengantarkan kepergian para pembesar mereka ke dalam hutan di sekitar Himalaya. Sesampainya di tengah hutan, para prajurit membangunkan sebuah tempat pertapaan untuk mereka. Beberapa makanan pun dipersiapkan sebagai bekal mereka selama berada di sana. Dan sejumlah prajurit ditempatkan untuk menjaga mereka. 2 tahun telah berlalu. Pada suatu hari, setelah Drestarstra selesai melakukan upacara persembahan dengan api unggun, ia lupa memadamkan api tersebut. Api itu pun digunakan oleh para penjaganya untuk membakar hewan buruannya. Namun, lagi-lagi mereka lupa untuk memadamkannya. Akibatnya, api itu semakin membesar dan terus membesar, membakar apa-apa yang ada di sekelilingnya. Mereka pun memberitahukan hal tersebut pada Sanjaya yang tengah melakukan semedi. Mengetahui hutan sekitarnya telah terbakar, Sanjaya segera menghadap ke Drestarstra, Kunti, Gandhari, dan Widura, lalu menyuruh mereka untuk menyelamatkan diri. Namun, Drestarstra menolak dan berkata bahwa kalaupun dia selamat, tapi jika suatu saat dirinya meninggal, maka dia akan tetap dibakar oleh api. Dia pun tetap berada di tempatnya, meski api telah membakar sebagian pertapaannya. Senasib dengan Drestarstra, Gandhari, Kunti, dan Widura pun menolak menyelamatkan diri mereka dan memilih untuk mati terbakar. Dalam peristiwa tersebut, Drestarstra, Gandhari, Kunti, dan Widura pun mati terbakar, sedangkan Sanjaya berhasil menyelamatkan diri dari kepungan api. Baiklah, hanya sampai di sini kisahnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih.